Alhamdulillah Mi, bener banget Mi. Emang susah tapi lebih ke self love. Apa yang pernah Mimi sampaikan? I love you Mimi, you bun pasti bisa. Masya Allah, tabarakallah. I love you too Kak Lin Jinhua, Masya Allah. Yes, bener banget ya. Bener banget, ini masih cara-cara menghadapi selingkuhan suami, cara-cara memulihkan diri, cara-cara untuk aku bisa merasa tenang dan bahagia lagi setelah dihantam badai ujian suami selingkuh ya. Yes, bener banget. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan kemampuan yang ini, kemampuan self love, kemampuan menyayangi diriku sendiri, mencintai diriku sendiri, menghormati, menghargai diriku sendiri, percaya kepada diriku sendiri sehingga aku tahu apa yang pantas dan layak aku terima. Self love tuh selalu begitu. Kemampuan self love itu kalau udah aktif selalu akan diiringi dengan kemampuan kita untuk tahu apa yang pantas dan layak kita terima, sehingga kita akan lebih mudah satset memutuskan mana-mana yang pantas terus bersama kita dan mana-mana yang harus sesegera mungkin kita cut gitu ya. Kemampuan self love ini sebenarnya menurut Mimi kemampuan yang paling jumbo dari berbagai macam kemampuan jiwa kita ya. Sebetulnya menurut Mimi self love ini yang paling jumbo. Kalau kita udah aktif kemampuan self love-nya, kemampuan menyayangi, mencintai, menghormati dan percaya kepada diri kita sendiri, nanti kita akan hilang tuh semua keraguan-raguan, semua kebingungan, semua ketakutan gitu ya. Semua manipulasi-manipulasi yang selama ini mengikat pikiran kita untuk terus bersama dengan seseorang yang udah sejak lama sebetulnya menyiksa kita gitu ya, mengkhianati kita, menyakiti kita. Tapi dia dengan berbagai macam cara-cara manipulasinya membuat kita merasa kita masih butuh dia dan hanya dia sanggup menyayangi kita apa adanya gitu ya. Kita akan bisa nih terbebas dari semua belenggu-belenggu ini kalau self love-nya udah aktif. Nah, di sesi sharing langsung one on one bareng Mimi, 3 kemampuan jiwa yang akan diaktifkan ya. Pulih, bahagia, self love nih. Self love nih kemampuan yang paling jumbo. 3 kemampuan ini yang akan kita aktifkan supaya apa? Supaya teman-teman bisa sesegera mungkin menata jiwanya, menata hatinya, tenang lagi, bahagia lagi, dan tahu apa sih yang sebenarnya pantas untuk teman-teman terima. Batasan apa sih sebenarnya yang udah nggak pantas nih, ini gue biarin. Orang-orang seperti apa, kejadian-kejadian apa, ujian-ujian apa yang boleh membuat aku terpengaruh dan mana yang enggak gitu loh. Teman-teman tuh dengan kemampuan self love nanti akan dengan sendirinya tahu, oh ini masalah prioritas, oh ini bukan, oh ini oke, ini harus gue selesaikan sekarang, ini bisa nanti, orang ini sih, ini cut, oke ini gue pertahankan. Jadi nanti tuh kemampuan itu tuh akan muncul sehingga ada ujian apapun, ada masalah seberat apapun, nanti solusi-solusi dan keputusan itu cepat datang gitu loh, cepat bisa kita tentukan, dan saat kita mengambil keputusan itu nggak lagi bingung, nggak lagi bimbang, nggak lagi khawatir, nggak lagi takut. Dan yang paling enaknya lagi, kalau udah self love, pertimbangan dari semua keputusan yang kita ambil itu bukan lagi karena kita takut sakit, bukan lagi karena kita takut kehilangan, bukan lagi karena kita nggak mau rugi, bukan lagi karena kita nggak mau kalah, tapi karena kita tahu apa yang pantas dan layak untuk kita terima. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan dan ketenangan, kedamaian di dalam jiwa kita ini yang paling penting. Sehingga aku hanya akan memilih kejadian-kejadian, orang-orang, dan apapun hal-hal yang membuat jiwaku lebih damai dan lebih bahagia. Jadi pertimbangannya itu bukan lagi pertimbangan yang penuh dengan rasa trauma dan ketakutan, tapi pertimbangan yang justru sudah penuh dengan kematangan dan kebahagiaan. Sehingga kalau kita ngambil keputusan berdasarkan dari jiwa yang udah tenang, jiwa yang udah bahagia, jiwa yang udah tahu banget apa yang pantas dan layak aku terima, seharusnya keputusan yang kita ambil akan jadi keputusan yang matang, yang mantap, keputusan yang tidak akan kita sesali, kemungkinan besar begitu. Makanya betul ya, saat kita lagi dilanda ujian suami selingkuh, yuk kita kuatin upaya self love-nya. Ingat, kalau suami lagi ketahuan selingkuh itu udah pasti kita akan mempertanyakan diri kita sendiri. Kita akan mempertanyakan kelayakan kita. Kita akan merasa, iya jangan-jangan gue yang salah. Apa gue emang udah jelek ya? Apa gue emang udah gak menarik ya? Iya sih pelakor itu lebih muda dari gue. Iya sih pelakor itu lebih cantik dari gue. Iya sih pelakor itu lebih menarik dari gue. Iya sih gue tuh istri yang begini. Iya sih selama ini dia. Jadi suami selingkuh itu biasanya akan mematikan semangat kita, mematikan percaya diri kita, mematikan kepercayaan kita nih sama diri kita sendiri, mematikan nilai-nilai yang selama ini kita banggakan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi artinya apa sih? Suami selingkuh ini biasanya ujian yang akan membuat kita jauh banget dari self love. Bahkan yang ada bukan self love, yang ada itu biasanya self hate gitu ya, self doubt gitu loh.
rasa kita membenci diri kita sendiri, rasa kita menghina diri kita sendiri, rasa kita tidak menyukai diri kita sendiri, rasa kita meragukan diri kita sendiri. Itulah biasanya perasaan-perasaan yang muncul saat kita lagi menerima ujian suami berselingkuh. Wajar kalau kita meragukan diri kita sendiri, kalau kita nggak percaya, kalau kita merendahkan, kalau kita nggak percaya sama nilai-nilai diri kita sendiri. Wajar kalau rasanya kita tuh setiap hari sedih terus, lemah terus, nggak berdaya terus, lemes terus, nggak bisa ngapa-ngapain terus, speechless terus. Ya, wajar kalau rasanya jadi kayak gitu. Karena apa? Karena kita udah nggak percaya lagi sama diri kita. Kita bahkan mempertanyakan kelebihan-kelebihan kita, kelayakan kita, kepantasan kita sendiri, kita pertanyakan. Gak hanya mempertanyakan, bahkan kita berani bilang kalau iya, emang gue yang hina, iya emang dia lebih cantik dari gue, iya emang gue jelek, iya emang, gitu. Gimana sih kita punya perasaan kalau diri kita ini gak pantas dan gak layak? Ya, ini kan perasaan yang menakutkan. Ini kan perasaan yang menyedihkan, ini perasaan yang mematikan jiwa kita. Tentu ini perasaan yang membuat kita sangat insecure, sehingga orang yang insecure itu sikapnya setiap hari akan mengeluarkan sikap-sikap yang penuh dengan ketidakamanan gitu loh. Sikap-sikap yang penuh dengan rasa sakit, sikap-sikap yang gengges, sikap-sikap yang ribet, sikap-sikap yang recet, sikap-sikap yang kayaknya bici banget gitu loh. Sehingga sikap-sikap ini secara otomatis akan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk suami dalam hal ini, yang lagi kita perjuangkan untuk bisa kembali ke rumah tangga ini, malah jadi semakin merasa terganggu gitu loh. Malah jadi semakin merasa gak feels like home saat sama kita, gak feels like home saat ada di rumah gitu. Karena apa? Karena sikap kita ini sikap-sikap yang penuh dengan rasa insecure, sehingga yang keluar adalah sikap-sikap yang semuanya bikin orang gak nyaman. Karena sikapnya penuh dengan rasa takut, sikapnya penuh dengan kekhawatiran, sikapnya penuh dengan keraguan kepada dirinya sendiri gitu loh. Karena apa? Karena gak ada self-love-nya. Karena self-love-nya mati. Coba kita bandingkan dengan orang yang self-love-nya aktif banget, yang self-love-nya nyala banget. Orang kalau udah self-love itu, yang dia rasain cuman happiness. Dia yakin sama nilai-nilai dirinya. Dia tahu, dia kenal banget siapa dia. Dia tahu banget semua kelebihan-kelebihannya. Dia tahu banget semua kemuliaan-kemuliaannya. Dia tahu banget semua perjuangan yang selama ini dia udah jalanin. Dia tahu banget sejauh mana dia udah melangkah. Dia tahu banget kalau dia udah melakukan dan memperjuangkan yang terbaik untuk keluarga ini, untuk suami. Sehingga dia gak ada keraguan-raguan melangkah. Gak ada. Dia tahu banget apa yang dia berikan di dalam rumah tangga ini. Dia tahu banget apa yang dia berikan kepada suami. Sehingga dia merasa nyaman, sehingga dia merasa aman. Kalau orang merasa aman dan nyaman, biasanya pasti gampang bahagianya, gampang happy-nya. Sehingga orang yang gampang happy udah secara otomatis sikapnya akan sangat positif. Gimana sih orang kalau happy terus? Gimana sih orang kalau udah ngerasa nyaman sama hidupnya, ngerasa nyaman sama dirinya gitu loh. Dia yakin banget nih, I'm the best, I did my best gitu loh. There's nobody like me. Bukan sombong, ya, bedain. Nanti di sesi one-on-one bareng Mimi tuh biasanya nanti teman-teman akan dijelasin. Akan dijelasin perbedaan self-love dengan selfish. Perbedaan percaya diri dengan sombong. Karena menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi selfish, bukan itu yang mau kita lakukan. Ini namanya aktivasi self-love ya. Kemampuan kita percaya kepada diri kita sendiri. Kemampuan kita menyayangi dan menghormati diri kita sendiri. Sehingga kita tahu apa yang pantas dan layak kita terima ya. Kalau self-love-nya aktif, teman-teman secara otomatis sikapnya pun akan menjadi sikap yang keluarnya pun akan sikap yang penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan rasa aman dan nyaman, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan bisa merasa ikut nyaman, termasuk suami. Barangkali kita bisa jadi nggak cuma sekedar kita bisa enjoy life, nggak cuma sekedar kita bisa sayang banget sama diri kita, bahagia banget, mungkin kita bisa dapat bonus, yaitu suami yang pelan-pelan akhirnya pulang sendiri ke rumah. Detail caranya aktifin self-love seperti apa sih Mi? Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara detailnya seperti apa, boleh langsung join sesi langsung one-on-one bareng sama Mimi. Caranya silahkan klik link di bio. Kita bareng-bareng ya, jadi perempuan-perempuan, istri-istri dan para ibu yang self-love-nya kencang dan nyala banget. Semangat ya teman-teman, I love